Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Hidayati. Saya dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6 Lokal C, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 11, dengan judul Anak dengan gangguan emosi dan perilaku agresif, depresi, tantrum, dan anak dengan kecerdasan berbakat, gifted and talented. Yang pertama, anak dengan gangguan emosi dan perilaku agresif, depresi, dan tantrum. Gangguan perilaku pada anak adalah suatu kondisi ketika anak sering berperilaku menyimpang dan di luar batas, sehingga berpotensi merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Anak yang memiliki gangguan perilaku seringkali dianggap anak yang nakal dan bahkan agresif. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Gangguan perilaku pada anak bisa menyebabkan ia bermasalah di sekolahnya atau dengan teman-temannya. Anak yang memiliki gangguan perilaku cenderung sulit bergaul dan memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan anggota keluarga, di rumah ataupun di lingkungannya. Yang pertama, itu ada gejala dan tanda gangguan perilaku pada anak. Gangguan perilaku pada anak umumnya bisa terlihat ketika anak sudah bersekolah. Akan tetapi, pada kasus tertentu gangguan perilaku juga bisa dilihat ketika anak berusia lebih muda. Misalnya, ketika masih balita, anak dengan gangguan perilaku biasanya akan menunjukkan pola tingkah laku sebagai berikut. Yang A, mudah marah atau sulit menahan emosi. Yang B, sering mengejek orang lain atau perilaku bullying atau disebut bully, berkelahi dan berbuat onar. Yang C, gemar melempar dan merusak barang saat marah. Yang D, yang terakhir, sering melakukan perbuatan yang kurang baik, misalnya mencuri dan berbohong, serta malas belajar. Yang kedua, itu ada faktor-faktor penyebab gangguan perilaku. Beberapa aspek dipandang berperan dan mempengaruhi munculnya gangguan perilaku itu menurut Wicks, Nelson, dan Israel tahun 2006. Sebagai berikut, yang pertama itu ada otak dan sistem saraf. Yang kedua itu ada faktor genetik. Yang ketiga itu ada faktor belajar dan kognisi belajar. Nah, untuk faktor otak dan sistem saraf ini berpengaruh besar terhadap proses perkembangan anak sejak dalam kandungan. Gangguan pada aspek ini akan mempengaruhi perkembangan normal pada tahap kehidupan selanjutnya. Yang faktor genetik ini berperan terhadap perkembangan perilaku dalam berbagai cara. Gangguan dalam struktur genetik dapat memunculkan berbagai jenis perkembangan, antara lain retardasi mental. Yang C, yang terakhir, faktor belajar dan kognisi belajar memainkan peran penting dalam terjadinya psikopatologi, pengkondisian yang tidak tepat, dan proses berpikir yang terdistorsi dapat memunculkan gangguan perilaku. Pengertian depresi. Nah, depresi ini merupakan gangguan suasana perasaan yang ditandai dengan munculnya efek depresif, hilangnya minat dan kegembiraan, menurunnya aktivitas, gangguan tidur dan pola makan, munculnya ide atau usaha bunuh diri, dan merasa tidak berguna.
Pengertian perilaku agresif atau yang disebut dengan conduct disorder ditandai dengan adanya perilaku agresif dan antisosial. Biasanya, bentuk perilaku berikut mengintimidasi orang lain, berkelahi, berbuat kasar, mencuri, merusak, berbohong, membolos, dan kabur dari rumah. Nah, untuk tantrum ini adalah keadaan di mana seorang anak meluapkan emosinya dengan cara menangis yang berlebihan, berguling-guling di lantai hingga melempar barang. Namun perlu diketahui, amukannya itu bagian dari normal atau tidaknya dari perkembangan anak. Sekian, terima kasih. Itulah dia penjelasan dari kelompok 11. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.